Gila ya, Dul. Orang kaya temboknya bisa ngomong. Ingat bang, jangan bikin malu ah. Gua ngapa sih? Nah, Dul. Masuk bang ya. Dul, bener ini rumahnya? Ya kalau alamatnya sih bener ini. Gede amat. Wah, Dul, dia jualan anjing ya? Ah, Itu ada gambarnya. bikin malu deh bang, udah tuh bel tuh. Siapa? Pencet lagi. Halo, saya Mandra. Kalau mau jawab, pencet tombolnya. Awas. Halo, Siapa ya? saya. Ada apa? Saya mau ketemu non Sarah Van Heus. Bapak siapa? Saya supir oplet yang kemarin. Oh ya, sebentar saya bukakan pintu. Gila ya, Dul. Orang kaya temboknya bisa ngomong. Ingat bang, jangan bikin malu ah. Gua ngapa sih? Silahkan tunggu di dalam, Mas. Kata Non Sarah, kalau ada supir oplet yang kemarin nabrak, katanya suruh tunggu. Biar kita tunggu di luar aja deh. Oh iya. Ngapain pada duduk di situ? Masuk dong. Nah, Dul. Shh, itu awas baginya tuh. Dul. Gila banget, Dul. Jaroknya udah ngerti banget mobil mau masuk. Shh, lu ngapa sih lagi? Masuk yuk. Lesi. Duduk deh. Iya, Bentar ya. iya. Dul, ini taruh. Ntar dibawa lari anjing. Lu bikin malu ya lo. Haram kan, Dul? Bang. Ya. Bangkunya gede banget kayak dipan. Rumah berantakan amat nih kayunya. Belum jadi lah. Jangan bikin malu, ngapa sih lu? Lah, orang kaya pajangnya sapu lidi. Bisa ngomong lah. Gue diatur mulu kayak bocah ya. Kita nenamu ini. Cepet amat, kita belum mesen. Silakan, Mas. Makasih mbak. Maaf tante, kalau bisa saya minta kopinya aja dah. Soalnya saya lagi agak kuat minum yang dingin-dingin. Ntar sariawan saya kambuh lagi. Bukan tantenya tuh, pembantu. Pembantunya Belagu lu. rapih amat. Dan dananya kayak suster di rumah sakit. Serba putih. Lah, itu pun bisa nggak ada salah tanam. Maaf nih ya. Udah lama. Ada 2 jam sih kali. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Itu minum dulu deh. Bentar ya. Halo. Hai, Mam. Aduh, nggak bisa. Banyak kerjaan sih belum beres. Tolong bilangin papa ya, Mam ya.
Oke. Oke, bye Mom. Thank you well. Jadi berapa ongkosnya saya mesti ganti? Semuanya 75.000. Wah, enak aja lu. Lah mobil aja 100. Lah gua ke dokter gigi 50. 75 mobil. Bengkel 75. Tadi ojek berapa duit? 1.000. Hah, tuh ojeknya 2.000. Jadi 1.000 berapa sih lu? segala keder segala macem tadi Jadi berapa ini? 155 dah. Oke, saya bayar. Ini buat oplet. Ini dokter kamu. Terus tadi ojek apa rokok segala 50 macam duit berapa? Enggak. Semuanya cuma 100.000. Duit gua. Loh, ini gimana sih? Udah. Terima kasih. Duh, kita permisi. Udah. Tuh gua jadi salah dah. Ngomong mulu sih. Ya. Hah, lu belagu banget dikasih duit pakai dipulangin. Nah, lu serakah lu. Kapan lagi kita makan duit orang kaya? Lu bikin malu aja. Jarang nemuin yang begitu. Rezeki gua kan itu 50.000. Ayo udah lah. Deh, Dul. Dia balik lagi. Dia bisa jalan. Terus. Dul, kandang oplet kita bikin begini, Dul. Udah kelar lo, Dol? Udah, Beh. Cuman apa lagi? Dul perlu duit buat beli buku nih. Duit lagi. Perasaan udah berapa hektar tanah gue jualin. Beli buku apa belum cukup? Ya orang kuliah kan begitu, Beh. Perasaan gue waktu sekolah nggak begitu. Abang kan sekolah cuma sampai SR. Apa bedanya SR sama sekolahan lo? Kalau SR pakai tanda pendek, kalau Bang Dul kan pakai tanda panjang. Emangnya sekolah cuman bedanya di celana? Dulu Babe cuman pakai kain sarung, nyeker lagi. Beatun juga minta duit. Ngapain lo ikut-ikut? Lo mau beli buku juga? Enggak, aku mau beli bibir merah. Ah, nggak usah bibir merahan. Begitu aja lo si Buluk udah demen sama lo. Ah, Babe nyindir Mas Karyo terus. Nyandol dah. Siap-siap, Yuk. Tuh, benahin tuh di belakang, Tom. Ya. Ngapain pengen kursusnya? Kursus apa lagi sih? Kursus bias pengantin. Kan enaknya kalau ada yang kawinan atau dipanggil. Atau bosennya di rumah terus. Tadi ada babe lu kagak mau ngomong. Habis Babe dikit-dikit ngomel. Ya udah deh, ntar bilangin. Benahin dulu tuh di belakang. Ya. Cing, katanya suruh ngambil gula pasir setengah kilo. Lo belum juga penglaris udah mau ngutang. Bilang deh menyalu, ntar jangan dikit kalau mau ngutang. Jadi nggak bisa nih, Cing. Enggak. Lu menarik nanti sore? Enggak. Kalau gitu lu jadi dong ke rumah gue. Kan gue udah pinjemin catatan. Iya tapi gue masih belum ngerti. Lu kan belum makan. Ayo makan di rumah gue aja yuk. Gandul. Bang, sepi banget. Teriak yang kencengan atau orang lewat gue tarik aja suruh naik. Wah, ada saya sama copet lagi. Pak, gandul, Pak. Enggak. Kagak lu. Gandul ini, Bang. Iya. Ayo, di sini, Pak. Sini. Ayo. Bantu. Entar dulu mau kemana? Gandul. Entar dulu begini banyak muatan di mana? Bayarnya double mau ya? Bayar double. Langguran saya naik taksi, ada AC-nya. Aksi lu naik taksi. Udah sana jalan. Kalau abang mau ke segala double. Os. Rasain lo temengke. Abang daripada kita kosong. Ya biarin aja mau tempatin di mana begitu banyak. Udah lo teriak lagi. Ah, teriak mulu, mulut saya udah jontor. Gandul. Bu, Pak. Gandul.
sepi banget ah. Gandul! Gandul! Dul, gue istirahat dulu ya, capek gue. Belajar banyakan istirahatnya lo. Baru 1 jam udah 4 kali istirahat. Hans, Tante Linci ada nggak? Lu gak nggak tau niat gue aja. Ada undangan nih dari Mama. Sar, tuh kenalin lo temen gue. Dul, Sarah. Ngapain lu berdua pada bengong? Udah pada kenal ya? Udah, waktu... di jalanan. Kalau udah pada kenal ngomong dong, jadi saya nggak usah kenalin lagi. Nih, lagi pada ngapain? Kalau gue bilang gue lagi belajar, aneh kan? Yaudah deh, aku balik. Yuk. Dul, bentar dulu ya. Oke. Sar, kamu tuh kenapa sih? Dia habis lihat setan? Dia tuh bener teman kamu. Iya, kenapa? Naksir. Enggak, dia itu kan supir oplet. Memangnya supir oplet tuh nggak bisa kuliah? Dia itu asisten dosen. Oh ya, hebat dong. Kalau ngomong soal hebat, mungkin dia itu satu-satunya anak Betawi yang sekolah tinggi. Anak Betawi. Iya, Asli. ditanggung halal. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Aku balik Hans ya. Bye. Kenapa lu? Nggak apa-apa. Kok jadi pindah? Itu teh gue. Heran gue. Tadi Sarah gue liat bingung. Sekarang lu juga sama. Ada apa sih? Ada apa? Udah lu belajar deh ya. Tuh, Sarah kirim salam. Anak Betawi bisa sekolah tinggi. Buat apa aku jauh-jauh ke Irian? Kalau di Jakarta ada bahan yang sama menariknya. Kalau bulan bisa ngomong, Atun juga pengen ngomong. Wah, kalau ada babe di rumah ribet. Lo ngomong apa ribet-ribet? Marah-marah mulu. Atun tahu deh babe nggak sayang matun. Lu jangan ngomong begitu. Kan, Atun kalau salah dikit-dikit ngomel. Lo tahu nggak, gue bukan nggak sayang sama lo, malah sebaliknya. Mas Taryo, sayang Atun nggak pernah marah-marah. Lo jangan samain gue sama si dudak buluk itu. Hah? Biarin, buluk-buluk juga Atun demen. Segala dudak blangsak lo demenin. Emangnya lo mau ngurusin anak-anaknya? Bininya aja kabur. Lo tahu sendiri, Saban Sari ngurusin burung aja. Udah deh, lo jangan kawin dulu. Tulang lo masih empuk.
Ada apa sih bang? Katanya pusing, tapi marah-marah terus. Nih urusin anak perawan lo, nggak boleh denger orkes nyanyi. Nih, obatnya. Wah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mau kursus beres pengantin nggak boleh. Kalau Bang Dul apa-apa boleh. Lo Tun, yang duluan waktu kursus ngejahit baru bisa bikin popok aja lo berhenti. Habis tiap Atun masuk, gurunya ngajarin bikin popok mulu. Lela, urusin anak perawan lo. Jangan sering bergaul sama si duda buluk tuh. Emangnya kenapa? Kagak ada untungnya. Nah, babe begaul pakai untung rugi. Ntar deh, Atun begaul sama Kong Merat. Kong lo merat, kong lo melarat. Senang ngagetin aja. Angkat tuh, belum 5 menit. Nyonya mana? Ini ada beri kantor. Hans? Sinyo masih tidur. Bentar ya. Hans! Hans, bangun Hans. Wake up. Come on. Bangun. Ada tamu di luar tuh. Kamu pagi-pagi gangguin orang tidur. Pagi-pagi apa? Lagi jam 10 juga. Begadang ya semalam? Iya, aku ke disco. Sama Dul. Modelnya si Dul mau diajak ke disco. Dia kan penghuni tetap di masjid. Hans, kau mesti tolongin aku. Minta tolong apa? Si Dul. Kenapa si Dul? Naksir? Kamu nih. Gini Hans, dia itu kan anak Betawi asli. Terus aku juga lagi nyari bahan-bahan buat skripsiku nanti. Apa hubungannya dengan si Dul? Aku mau jadikan dia sebagai bahan tulisanku, Hans. Gila ya kamu? Kok gila sih? Kamu sendiri yang bilang waktu itu kalau Dul itu satu-satunya anak Betawi asli yang sekolah di perguruan tinggi. Aku kan bilang mungkin. Mungkin itu artinya ada yang lain kan? Ya mungkin juga. Ya, tapi kamu gak kenal sama yang lain-lain itu. Jadi... Pokoknya tunggu. Kalau Ye minta tolong yang lain, mungkin Ek mau. Tapi kalau yang ini, oh nei. apa salahnya sih? Masa temanku si Dul dijadiin bahan skripsi? Pokoknya saya nggak ikut urusan deh. Kamu tuh nggak urusan apa-apa di sini, Hans. Aku cuma butuh di mana alamat dia dan pengen tahu kegiatan dia tuh sehari-hari apa. Enggak. Hans. Lebih baik kamu tetap ke Irian sesuai dengan rencana kamu yang pertama. Ya udah. Berarti kamu tetap nolak aku kan? Oke. Aku bilangin papa kalau kamu nggak mau bantuin aku. Mau kan ya? Lain dari. Dul, tadi ada non Belanda nanyain lo. Orangnya kayak gimana, Be? Berapa lu kalau ngeliat duit begini? Pasti mukanya bersinar-sinar. Lu kira patromak, ha? Kalau gitu lo dong mantra, lo yang pegang duit. Lah, kok saya dituduh, Bang? Kalau emang saya niat menyolong, ngapain saya mesti laporan? Kan lo sendiri yang ngomong. Habis kuliah gue narik, habis narik gue belajar, habis belajar gue ke masjid. Sekarang gue mau pulang, gue mau narik. Lu kan janji mau ke rumah gue, Dul. Oke lah. Nurjana. Nurjana yang mana, Tun? Alah, pura-pura nggak tahu. Sekarang kan tiap hari nyantronin si Jane. Ya ampun, sumpah Tun. Saya itu nggak pernah ke rumah dia. Menurut laki nggak bisa dipercaya. Bisa-bisaan, mau ngapain lo? Ya, ilmu ngetes rem. Gak usah, gua nggak percaya sama lo. Seujung kuku gua nggak percaya. Tadi kambing orang lo tubruk. Nah, kambingnya aja budek. Dilaksonin diem aja. Gua nggak mau tahu. Tuh batik mau kendor, mau kenceng, utang tetap mesti bayar. Sewa rumah mesti bayar. Lo tagih dong, kalau perlu lo paksa. Mau dipaksa bagaimana kalau dia bilang duitnya lagi nggak ada, mau kata apa? Dalam 3 hari dia gak bayar, gua bongkar ke rumah. Kapan-kapan kau saya ajak makan mau ya? Nah, ayolah Dul. Udah siang lu menariknya nih. Dul, bengong aja. Ayo. Bang, nek. Ya. Terus, Kadul. Kadul. Ya, dia bengong lagi. Mau narik nggak nih?